Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Materi hari ini kita masuk ke listrik dinamis. Di mana listrik dinamis ini merupakan listrik yang mengalir atau listrik yang dapat bergerak. Listrik dinamis kita akan belajar tentang arus listrik, beda potensial, rangkaian listrik. Di rangkaian listrik ini terdiri dari hukum Ohm, hukum Kirchhoff, susunan seri, dan juga susunan paralel. Nah, anak-anak kita masuk yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik ini merupakan muatan listrik yang mengalir atau berpindah tempat. Arus listrik ini mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu ini disebut dengan kuat arus listrik. Alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Nah, di sini ada rumus dari arus listrik, yaitu I sama dengan Q dibagi T, di mana Q adalah muatan listrik satuannya kolom, T adalah waktu satuannya second atau detik, dan I adalah kuat arus listrik satuannya ampere. Jika yang ditanyanya muatan listriknya, maka rumusnya adalah Q sama dengan I kali T atau kuat arus dikali waktu. Sedangkan jika ditanya waktu, maka rumusnya adalah T sama dengan Q dibagi I, muatan dibagi kuat arus, ya. Nah, di sini anak-anak, jika kalian menemukan soal di mana satuan dari kuat arusnya adalah miliampere, berarti kalian harus mengubahnya ke ampere. Di mana 1 miliampere ini sama dengan 10 pangkat min 3 atau sama dengan 0,001 ampere, ya. Jadi tolong diingat. Kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang arus listrik. Di sini kuat arus pada sebuah rangkaian listrik sebesar 200 miliampere. Berapa besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian itu setiap menitnya? Diketahui dalam soal adalah arusnya I-nya sama dengan 200 miliampere. Berarti kita harus mengubahnya, ya kan? Ke dalam ampere dikalikan 0,001. Berarti 200 dikalikan 0,001 yaitu 0,2 ampere. Paham ya? Jadi harus diubah. Lalu T, waktunya sama dengan 1 menit. Di situ di setiap menitnya, berarti 1 menit. Kita harus ubah ke dalam detik, yaitu dikalikan 60. Berarti 1 kali 60 sama dengan 60 detik. Yang ditanya adalah Q-nya, muatannya. Kita jawab, karena yang ditanya Q, maka rumusnya Q sama dengan I kali T. Kita masukkan angkanya, arusnya adalah 0,2, T-nya dikalikan 60. Hasilnya adalah 12 kolom. Jadi, muatan listrik yang mengalir adalah 12 kolom. Paham ya? Untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke beda potensial. Beda potensial ini merupakan banyaknya energi listrik per satuan muatan listrik. Alat untuk mengukur beda potensial yaitu voltmeter. Cara mengukurnya itu dengan memasangkan secara paralel pada rangkaian listrik. Di sini ada rumusnya, yaitu V sama dengan W per Q. Ya, di mana V itu adalah beda potensial atau tegangan satuannya volt, W adalah energi satuannya joule, dan Q adalah muatan satuannya kolom. Jika yang ditanya energi, maka rumusnya adalah W sama dengan Q dikalikan V, muatan dikalikan beda potensial. Kalau yang ditanyanya muatan listriknya, berarti rumusnya adalah Q sama dengan W dibagi V, energi dibagi beda potensial, ya. Kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu beda potensial, di mana soalnya energi sebesar 480 Joule
dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B yang memiliki beda potensial 48 volt. Besar muatan yang akan dipindahkan berapa? Ya. Diketahui dalam soal adalah W-nya, energinya yaitu 480 Joule. Lalu V-nya, beda potensialnya yaitu 48 volt. Tidak ada lagi ya. Maka yang ditanya adalah Q-nya, muatannya. Kita jawab. Rumusnya adalah Q sama dengan W dibagi V. Kita masukkan angkanya. Ya, jadi 480 dibagi 48. Yaitu 10 kolom. Jadi, besar muatan yang akan dipindahkan adalah 10 kolom. Paham ya? Untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya, kita masuk ke sumber arus listrik. Yang pertama di sini ada elemen volta. Nah, elemen volta ini merupakan elemen listrik yang paling sederhana. Terbuat dari lempengan seng dan juga lempeng tembaga, lalu dicelupkan di dalam larutan asam sulfat. Ya. Tembaga ini merupakan kutub positif, sedangkan seng merupakan kutub negatif. Selanjutnya adalah baterai atau sel kering. Nah, baterai ini pembungkusnya terbuat dari seng, dan di dalamnya terdapat pasta kimia berupa senyawa MnO2 dan juga NH4Cl atau amonium klorida dan mangan dioksida, ya. Dan juga di bagian tengahnya ini terdapat batang karbon. Dan baterai ini bersifat sekali pakai. Jadi elektroda karbon dan seng pada baterai ini disebut elemen primer. Selanjutnya adalah aki. Nah, aki ini dapat digunakan secara berulang-ulang dengan cara diisi, sehingga dapat digolongkan sebagai elemen sekunder. Dan yang keempat adalah dinamo. Ya, dinamo ini adalah alat untuk mengubah energi gerak menjadi arus listrik. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber arus listrik. Nah, kita masuk ke hukum Ohm. Hubungan antara kuat arus listrik dan juga beda potensial ini pertama kali diteliti oleh ahli fisika yang berasal dari Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854, dan hasil penelitiannya ini dinamakan dengan hukum Ohm. Di mana bunyi hukum Ohm ini adalah besar arus listrik mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, di sini ada rumus hukum Ohm, di mana terdiri dari V, yaitu beda potensial, satuannya volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Jika yang ditanyanya beda potensial, ya, maka rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Kalau yang ditanyanya kuat arus listrik, maka rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Dan kalau yang ditanyanya hambatan listrik, maka rumusnya adalah R sama dengan V dibagi I. Jadi tolong diingat ya, rumus-rumus yang sudah diberikan. Nah, di sini contoh soal yang ketiga tentang hukum Ohm. Kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar adalah 5 ampere. Jika besarnya hambatan penghantarnya adalah 8 ohm, maka beda potensial antar ujung penghantarnya adalah berapa? Ya. Di dalam soal diketahui I-nya, kuat arusnya adalah 5 ampere. Lalu R-nya, hambatannya adalah 8 ohm. Yang ditanya adalah V-nya, beda potensial. Kita jawab, rumusnya adalah V sama dengan I kali
R. Kita masukkan angkanya, berarti 5 dikalikan 8, yaitu 40 volt. Ya, 40 volt. Jadi, besar beda potensial antar ujung penghantar adalah 40 volt. Saya untuk contoh soal yang ketiga. Nah, anak-anak di sini ada token, jadi agar kalian bisa masuk ke link soal. Selanjutnya adalah daya hantar listrik. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduktor. Ini merupakan bahan yang mudah dilewati arus listrik, contohnya seperti tembaga, seng, ya, besi, dan juga emas. Yang kedua adalah isolator. Ini kebalikan dari konduktor, yaitu bahan yang sulit dilewati oleh arus listrik, contohnya seperti plastik, karet, kaca, dan juga kayu. Yang ketiga adalah semikonduktor. Ini merupakan bahan yang memiliki sifat hantaran listrik antara konduktor dan isolator. Contohnya seperti germanium, arsen, dan juga gallium. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke rangkaian listrik. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.